I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai, dan lain-lain. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal. Saya sangat transparan. Semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional. Keren, omongan 2 menit Anies mampu pengaruhi Sekjen PBB. Bisnis.com. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkesempatan menyampaikan gagasan serta usulan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres ihwal dampak perubahan iklim belakangan ini. Paparan Anies mendapat sambutan hangat dari mantan wali kota Toronto sekaligus mantan ketua jejaring C40 David Miller. Secara khusus Miller memberi apresiasi terhadap usulan Anies yang spontan disetujui Guterres. Gubernur Baswedan, Anda telah berhasil mempengaruhi PBB hanya dalam waktu 2 menit. Bayangkan apabila Anda mendapatkan waktu 4 menit, kata Miller dalam virtual forum bertajuk Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General Advancing Carbon Neutrality and Resilient Recovery for Cities and Nations, yang digelar Jumat tanggal 16 April tahun 2021, malam. Usulan Anies berkaitan dengan peran sentral pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Caranya, pemerintah kota berkomitmen mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan. Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota, kata Anies. Anies menerangkan Jakarta telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim,
Bahkan, Jakarta telah memiliki target zero emission pada 2050. Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi kota berketahanan iklim. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit, kata Anies. Lebih lanjut, Anies secara langsung memberikan 2 usulan kepada Sekjen PBB. Anies menyebutkan apa yang bisa dilakukan PBB untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi karbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Dengan begitu, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan. PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution, NDC, dari aksi iklim, tutur Anies. Kedua, lanjut Anies, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Terakhir, dalam rangka menuju COP26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal, kata Anies. 2 usulan Anies itu langsung disambut dengan interupsi Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan pihaknya setuju dan akan menindaklanjuti usulan tersebut. Menurut Guterres, 2 hal yang diusulkan dapat dikerjakan oleh PBB, sehingga dukungan itu dapat diterjemahkan ke dalam program-program dari tingkat pusat hingga lokal. Apabila saya boleh menanggapi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk melakukan yang terbaik dengan organisasi dan tim perwakilan PBB pada berbagai negara untuk sepenuhnya melalui advokasi global dengan para pemerintah untuk melakukan persis seperti yang Anda usulkan kepada kami, tutur Guterres.